versus Onyx di sini. Ya, Nicole nggak apa-apa. Katanya itu jadi kekuatannya Suns. Ya, yang penting Suns harus recall. Iya. Dia recall. pede banget memang sih, itu nggak salah. Dan Orange buff start dari Fanny-nya. Sementara hal yang berbeda daripada Calvizi ya, tapi di area bawah Sanford dipress oleh seorang Butch. Ini salah satu XP laner favorit aku sih. Ya, dia Yang mana jadi nih? terkuat sekarang Butch ya. dong. Oh, Butch ya. Iya. Dia tuh sebenarnya jarang kena spotlight tapi selalu bisa stepping up di waktu yang dibutuhkan sama Onyx dan Sanchi. Sama dengan Suns kali ini bakal coba untuk menukar saja damage yang diberikan di area early-nya. Dan Suns gak mau kasih laning yang terlalu bebas ke arah pemain-pemain Eko. Buset, pokingannya sakit banget ini. Suns-nya kena 2 damage ya dari KJ dan juga Pars ya. Dan membahas soal Little Wanderer, sekarang kebanyakan mid lane dan roamernya yang kontesnya. Iya, betul. Karena memang mahal ya bisa kalau memang red tree-nya dipakai di Little Wonder dan kelihatan terpantau, terspot. Itu pasti nyebrang tuh junglernya musuh buat ngambil punya kita. Ya buat ngekontes ya. Dan Betul. cewek kali ini masih berfokus ngebawa Cloud. Tentunya butuh beberapa item, butuh pasif juga sebenarnya dari seorang Cloud, Golden Staff dan juga Diamond Hunter Sword biasanya yang akan dikumpulkan terlebih dahulu oleh cewek. Ricky Boy udah ngebuka satu buah Tyrant Revenge masuk ke area turretnya dan di follow up dengan adanya Kairi. Kali ini turretnya memang connect ke arah seorang Benny Cutie, namun ternyata masih bisa ditahan. Masih bisa di backup dengan sangat amat baik, tapi Kairi hampir banget, tipis banget. Ya, tadi hit turret-nya udah kelempar soalnya kan. Iya. Jadi dia steel cable jauh, reset damage-nya doang. So ya udah, it's okay. Ada percobaan rotasi tadi ngelepas turtle, namun turtle-nya kali ini. Ya, turtle yang udah mulai dibawakan melalui rotasinya oleh Iko dan hanya Boots sendiri yang mencoba untuk melakukan kontes, namun ternyata ada 4 pemain dari Eko yang berhasil untuk mendapatkan turtle pertamanya. Oke, purple buff coba untuk diambil kali ini. Untuk retribution harusnya masih ada, namun ditarik Kairi. Masih bisa untuk mendapatkan purple buff-nya dan masih bisa untuk mundur. Keyboy sekarang yang coba dikejar, flicker mau tidak mau harus dibuang. Dan bakal bisa di-reset lagi pastinya untuk keduanya. Itu cukup menakutkan ya karena dia kena stun Curse of Crow dari seorang Sanji, dari Varsha dan Kairi. Selamat untuk yang kedua kalinya di posisi yang benar-benar tipis banget darahnya Kairi. Iya. Dan ini harus hati banget sih. Kairi awas. Sabar. Sabar, tahan. Ya, oke. Udah, saya yang deg-degan loh. Dia yang main, saya yang deg-degan loh. Lihat darahnya sekarat banget. Nggak Oh, mungkin kan ntar kill fitnya tiba-tiba di atas gitu kan. kaget. Saya tuh kaget. Oh, Aduh. Dan purple buff buat Onyx ini masih aman ya tadi. Karena begitu melihat Kairi berhasil untuk mendapatkan purple buff-nya dari Keyboy, Sansa langsung kejagain dulu buat Iya. purple buff bagi Onyx. Dan ya ada Furious Hammer buat Kairi jadi main penetration dan Molten Essence. Akhirnya ada ya memang guna kalau buat Lancelot. Iya. Tambahan HP. Lumayan banget Di untuk early di ya, plus 500. dan untuk itemnya Suns dia langsung ke arah Enchanted Talisman tadi Om ya. Karena dia tahu dia harus bermain early. Oke, tapi ada Divine Judgment menarik dari seorang Suns yang sempat untuk mengcopy IMU ke arah seorang Yawi di sini. Cukup mengejutkan dan bahkan ada follow up yang begitu cepat dari Cable seorang Kairi. Namun Keyboy kali ini bakal coba untuk menahan di area rivernya. Calvizi mencoba untuk mengharas ke seorang Keyboy namun masih ada backup yang cukup cepat dari seorang cewek. Oke, masih cukup aman dan Kaltizi ini dia tipe yang bakal ngepok siapapun yang lewat ya. Bahkan tadi Keyboy yang kita tahu adalah roamer itu tetap di poking. Purple buff kali ini yang bakal coba untuk diambil. Kairi udah coba nge-scout tapi kayaknya nggak bakal di dive juga, nggak bakal diambil, terlalu bahaya, risikonya lebih tinggi. Ya karena ada turtle juga yang bakal spawn sekarang dan Onyx mereka akan mencoba untuk setup. Nah ini dia nih yang bakal kita nantikan. Apakah memang setup akan dilakukan oleh Onyx di turtle? Karena kalau sih dia pede banget lihat. Dia hanya sendirian. Dia berani banget untuk langsung ngepok turtle-nya. Yang aku takutin sih memang sebenarnya posisi dari Kairi ya. Karena stoppernya lumayan banyak nih dari Eko, ada stun. Tapi masuk kali ini Keyboy-nya ke area depannya. Terada connect dan bahkan Kaltizi tumbang di tangan seorang Kairi. Berhasil untuk mendapatkan turtle tentunya 1-1 sejauh ini. Sementara teamfight bakal coba dipaksa. Masih ada steel cable dari seorang Kairi. Namun Sanford yang sempat dipeluk oleh seorang Boots kali ini. Dan di sisi depannya Keyboy masih 1v1 dengan seorang Sanji. Satu turtle bisa dikuasai oleh Onyx dan tadi terlalu tanky ya kalau emang dia mau ngejar ke arah Sanford. Agak lumayan bahaya dan setupnya rapi banget tadi Om. Tyrant Rage-nya connect gitu. Yap, dan kita akan lihat dari instant replaynya sekarang bagaimana Kairi masuk dari sisi belakang. Terknock up, kena Tyrant Rage, langsung masuk ke Katrot. Hilang. Itu cepet banget juga. Dan gak sempat untuk bereaksi ya. Tapi perlawanan dari tim Eko sendiri, Sanford-nya yang sangat strong. Ya. Udah ada grab-grabnya naik ke atas, dia masih bisa dibawa ternyata untuk ke turret dia. Dan pergerakan dari XP kali ini masih cukup pasif tentunya karena Boots akan melakukan pemotongan di area bawah. Sembari dia melihat memang pergerakan dari Sanford yang tadi harus nge-recall. Sebentar di area atasnya
Benny QT sudah mulai difokuskan oleh Eco Philippines. Yawi dan juga Sanji sepertinya mengetahui ada pergerakan dari pemain-pemain Onyx kali ini. Namun apakah dari Suns coba untuk mengcopy ke arah seorang Yawi kali ditarik dengan satu body fan judgment. Ceweknya memang hilang, tapi Keyboy dan juga Suns kali ini langsung mengambil langkah 1000 untuk kabur dari kejaran pemain-pemain Eco Philippines. Miskalkulasi sepertinya mungkin yang dihitung hanya ada 2 di sana ya, Kaja dan Kari. Ternyata ada Parsha juga yang ready untuk ngasih follow up dan ceweknya tidak terselamatkan lagi. Bahkan udah pakai flicker loh tadi Keyboy sama Suns buat Iya. nge-save tadi Om. Terus tiba-tiba tapi memang damage terlalu besar juga tadi. Jadi karena belum adanya item defense yang dimiliki oleh pemain-pemain Onyx sendiri. Ya, sementara Boots masih 1v1 di area atas juga. Kairi sempat Au. tertahan dengan adanya lagi-lagi instant dari seorang Sanji. Tapi Kairi mencoba untuk kabur namun ternyata tidak bisa lari dari kejaran seorang Benny Cutie. Dan pemain-pemain dari Onyx mereka pukul mundur dipaksa tim fightnya di area atas kali ini 4 pemain dari Eco Philippines sudah mulai terlihat menutup kesempatan celah yang begitu banyak sebenarnya untuk cewek mendapatkan farmingannya dan bahkan kita ngeliat juga itu last hit dari Benny Cutie. Benar-benar yang ngebuat tentunya Kairi nggak bisa selamat. Ya dan turtle-nya harus dilepas, udah nggak bisa lagi di fight. Kairinya tadi tumbang dan ya 2 kali turtle diamankan oleh Eko. Untuk goldnya sekarang berbeda 1000 nih Om. Ya, tapi gak terlalu jauh-jauh banget sih untuk goldnya. Dan mungkin ini agak sedikit rugi ya untuk Onyx, apalagi mereka punya Fanny. Dan Fanny-nya berulang kali ketika lagi pengen dapetin kill, ini bisa ditahan ternyata. Iya, dan sebenarnya memang cukup berani juga mengambil Fanny di posisi yang kita tahu ada Kaja di tangan seorang Yawi. Dan sekarang kalau ngelihat memang inisiasi lagi yang dibuka oleh seorang Yawi. Keyboy namun yang tertangkap, namun Keyboy masih cukup tanky. Cutthroat connect ke arah seorang Benny Cutie. Namun Benny Cutie bakal coba dipotong oleh seorang Boots. Kaltizi mencoba untuk membackup namun Boots terjebak di 3 pemain dari pemain-pemain Eco. Tidak mau terlalu over ke arah seorang Boots. Tapi mereka mencoba untuk mengejar ke arah target yang lebih squeezy yaitu seorang Suns. Dan Keyboy harus mundur untuk menyelamatkan seorang Suns. Namun ternyata agak sedikit terlambat karena terkena Federal Strike dari seorang Sanji. Ya. Yang ngeri dari Eko ya tadi, kalau kita lihat tim fight mereka, Sunford masih ada di bawah. Mereka gak lengkap tadi dan ternyata mereka bisa mukul mundur pemain-pemain Onyx, bahkan Suns harus tumbang. Ya menjadi korban pastinya dan sebenarnya udah bagus tadi komit banget dari Onyx. Bahkan Kairi kita tahu langsung masuk ke Cutthroat, dia ngurangin darah, di belakangnya ada Boots juga yang ngejepit. Tapi yang jadi masalah tadi bisa dihindarin, flicker semua kan, flicker dan akhirnya nggak ada efek apapun dari potongannya Boots di belakang. Punishmentnya malah ke arah Suns. Iya. Dan ngelihat ya dari Yawi yang sekarang udah mulai bisa narik siapa aja. Dan posisi dari Keyboy sekarang kayaknya harus mulai respect dengan physical damage yang dimiliki sama Eko. Karena kalau Yawi pun narik ke arah seorang Keyboy tapi bisa langsung ditumbangin dengan adanya pasif dari seorang Kari juga. Ini tank-tank killer yang mungkin bisa dibilang bakal ngegendong game buat Eko sih bahaya banget buat Onyx. Karena posisinya mereka nggak akan punya satu tank yang benar-benar bisa nahan damage di depan. Kecuali ada Boots yang join team fight. Ya, Itu pun Boots bisa rontok sama Kari. Iya ya, nggak apa-apa, pancing dimakan aja salah satu, siapapun itu, entah Boots, entah itu Keyboy. Yang penting Kairinya ini bisa masuk dengan bebas. Iya. Karena pertukarannya memang harus seperti itu. Nggak ada yang ditarik, Kairi nggak bakal bisa masuk. Itu udah jelas. Nah kalau ada satu yang ditarik, untuk diselamatinnya tuh masih ada chance daripada Kairi yang kena tarik, nggak bakal bisa diselamatin takutnya. Nah, dan 2 turret sudah diamankan oleh Eco Philippines kali ini. Sementara Lord sudah mulai di-poke. Lord di menit yang ke-9. Lord yang pertama. Lord yang masih bisa harusnya untuk di-secure oleh siapapun dari kedua belah tim kali ini. Tapi Yawi conceal langsung menarik ke arah seorang Suns yang lagi sendirian ternyata. Dan bahkan flicker yang begitu baik dari seorang Yawi. 4 melawan 5 kali ini Kairi mencoba untuk mendapatkan trade-nya. Namun ternyata agak sedikit sulit karena Sunford juga udah mulai meninggalkan laning bawahnya. Tapi Yawi gak punya divine judgment, langsung dipanis begitu saja. Boots masuk ke area depan dengan satu buah split-split. Belum tahu mau nge-grab ke arah siapa. Tapi satu buah Federal Aspect dibuka oleh seorang Sanji. Lebih mensecure posisi dari pemain-pemain Onyx untuk gak bisa melakukan kontes. Tapi tentunya Lord masih bisa ditahan kali ini. Cewek masuk. Kairi. Blazing duet ke arah belakang dan Kairi berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Sementara di sisi lain Benny Cutie mencoba untuk mendapatkan trade ke arah Keyboy. Cewek terjebak. Tentunya tidak bisa mundur dengan satu buah Battle Mirror Image karena sudah dipakai untuk escape. Pemain-pemain dari Onyx berhasil untuk mendapatkan satu Lord tapi harus kehilangan 3 pemain. Iya, ya dapetin satu Lord yang lumayan mahal karena kali ini spawn Lordnya juga kebetulan bisa bareng ya dengan teman-teman yang lain. Namun Purple Buff seperti harus direlakan. Mau nggak mau nih Fanny dari Kairinya harus main split dulu sebentar Om. Iya, setuju. Apalagi dengan Lord yang sudah berjalan dengan super minion yang bisa diantarkan juga. Dan tadi Benny Cutie, momen dia selalu kita melihat ya. Marksman bermain sebagai Benny gitu loh.
Dia muncul terakhir, pahlawan, penyelamat buat Eko tadi. Dapetin 2 tadi. Ngeflank juga kan. Ngeflank bagus dia, banget. Nggak betul. kedetek sama sekali. Dan ya ini keuntungan untuk Onyx sebenarnya. Karena dari Lordnya yang spawn ini berbarengan dengan pemain-pemain mereka juga yang sudah respawn. Iya, dan Lordnya harusnya masih bisa ditahan Lord pertama, tapi Keyboy sudah memberikan setidaknya sedikit peringatan dan harusnya masih bisa diamankan si purple-nya untuk seorang Kaltizi. Oke. Untuk bottom lane, Kairi bertemu dengan Kalti dan ya ini cuma temu kangen aja sih. Temu Karena kangen dua-duanya nggak susah banget untuk nge-kill. Iya. Escape-nya dua-duanya Punya. banyak gitu kan. Ya, Apalagi sama-sama. defense item ya dari Kalti. Dan landingnya sih yang bakal dikontrol sama pemain-pemain dari Eko. Boots hanya di spam saja di area atas dan River Fighter dari Sanford udah kebuka untuk lari dari kejaran seorang Keyboy. Namun terkena stun sedikit dari Keyboy, kali ini Boots menahan di area depan. Masih ada Feather Aspect dari seorang Sanji. Dipaksa untuk mengeluarkan split-split terlebih dahulu dari seorang Boots. Dan Onyx, mereka pressure yang diberikan sama Onyx ini ditahan habis-habisan sama Eko. Karena mereka tahu mereka masih leading juga dari bahkan segi net worth. Gak ada turret yang bisa didapatkan juga sama Onyx dari semenjak lot yang pertama. Tapi Wind of Nature di tangan cewek untuk respect dengan damage yang dimiliki oleh Benny Kitty. Ya, Smith-nya bisa didapetin, nggak ada Divine Judgment, mungkin menjadi source yang penting banget, informasi yang mahal banget. Eko pun disiplin, dia nggak, oke kita nggak punya Divine Judgment, kita sabar dulu, kasih aja dulu tengahnya daripada di defense akhirnya pecah-pecah juga. Iya, dan jadi hitungannya Onyx yang harus mulai ngebait si Divine Judgment yang dimiliki sama Yawi. Dan mungkin itu tugas dari seorang Keyboy. Dia udah punya Immortal, tapi harus berhati-hati karena Yawi ini nggak pilih siapapun yang mau ditarik sih sebenarnya. Mungkin dari Sun sendiri hitungannya unlucky karena dia memang sendirian dan nggak memprediksi bahwa Yawi akan bermain dengan sebegitu agresifnya. Oke, Retribution. Purple-nya. Diambil Kairi. Iya. Yap. Dia keunggulan kecil sebenarnya. Tapi dengan penggunaan sama-sama Retribution berarti untuk Lord yang kedua ini akan menjadi adu konsisten siapa yang bisa men-zoning out lawannya. Dan positioning dari pemain Onyx sudah lebih siap dibandingkan dengan Eko. Dia mulai menguasai lini bawah juga dan konsil bahkan sudah digunakan masuk kali ini Sans dengan Divine Judgment curian. Follow up damage yang cukup, shutdown Sanford hilang. Keyboy juga balik langsung ditarik kali ini dari bagian belakang Sanjinya. Free hit banget dengan Vitra Strike masih bisa mundur, Sans masih selamat. Masih ada Winter, coba untuk bertahan terus ya bis dan bisa untuk ditumbangkan, Sans harus hilang. Tapi Kaltizi terjebak di area depan kali ini mencoba untuk mencuri satu pemain namun dia harus menjadi trade. 2 pemain hilang kali ini, Sans memang tumbang tapi setidaknya cewek datang dan menggunakan Blazing Duetnya di waktu yang tepat. Karena kalau dia nggak Blazing Duet ke belakang, itu pasti posisi dari pemain Onyx. Dua-duanya bakal hilang karena Benny itu udah siap banget sebenarnya untuk ketika immortality dari seorang Keyboy itu pecah, dia mau coba haras. Tapi karena dia tahu Kaltizi mau motong, dia bakal coba untuk menjaga posisinya di belakang karena ada posisi dari seorang cewek juga. Wow, dan sejauh ini kita akan melihat instant replay terlebih dahulu. Ya, ini dari instant replay di mana ada 2 Divine Judgment ya. Dibuka oleh Sans tadi pertama kali dan berhasil untuk menemukan Sanford dengan instant. Dan itu yang membuat Eko mereka gak punya lini depan. Namun memang ada Kaltizi. Tapi Kaltizi pun tumbang ketika Kairi bisa datang. Jadi follow up damage yang dijalankan oleh Onyx tadi. Itu berjalan dengan mulus sesuai dengan rencana mereka. Lumayan deg-degan sih sebenarnya. Dan Lord kali ini berhasil untuk diamankan oleh Onyx. Dan Eko mereka sekarang berada di posisi yang lumayan tertekan. Dengan lagi-lagi karena mereka cuma nungguin satu buah Divine Judgment dari Yawi. Dan cuma Keyboy. Masalahnya tadi Keyboy masih punya immortality, masih bisa mundur. Tapi kalau keculik lagi sekarang, kemungkinan ya seperti yang Lim bilang, ini harus ada threat setidaknya dari Onyx. Mereka bisa hilang Keyboy, mereka harus dapetin threat entah itu mungkin ke arah Sanji atau ke arah Yawinya sendiri. Mungkin yang jadi masalah utama ya untuk Eko sendiri, Sans ini bisa ngambil Divine Judgment. Dan itu bisa jadi inisiator juga. Iya. Itu yang harus dipikirin. Tapi masalahnya siapa yang mulai duluan? Karena kelihatan follow up-nya kalau agak sedikit kecepatan pun agak sedikit sayang kalau dari Onyx sendiri ya. Mereka harus benar-benar memperhitungkan kapan Kairi ini masuk. Tapi ternyata di Winter Tranchen oleh seorang Sans gak punya satu buah Divine Judgment dan Flicker bahkan digunakan oleh seorang Yawi. Namun Lord yang akan langsung di-clear dengan cukup cepat oleh Iko. Sementara dari Onyx, mereka mencoba untuk memberikan fight pressure di area mid-nya. Namun ternyata Sans sempat nge-copy ke arah River Fighter. Kaltizi coba untuk menghalau dengan satu buah Tonros, tapi ternyata Flicker maju. Boots mencoba untuk mengejar ke arah seorang Kaltizi. Dan bahkan langsung
di-grab begitu saja, Kaltizinya hilang. Namun ada Sunford di depan mata, kali ini cewek pun mulai datang untuk memberikan backup dan satu pemain berhasil diculik oleh Onyx. Gila Sans, ngedodge Divine Judgment dengan Winter. Dia ngebuang source besar banget. Flicker, Divine Judgment. Bahkan kali ini masuk mungkin dari Kiboy. Masih menunggu timing yang tepat. Fokus terhadap objektif dan lebih memilih untuk mundur. Satu tarikan berhasil, Boots bakal menjadi korban. Ya. Wow. Ini waktunya untuk Onyx, mereka harus melakukan reset. Mereka sudah nge-push sedemikian lama, mereka jangan terlalu overstay di depan base dari Echo. Dan ya dengan tumbangnya Boots juga ada waktu untuk reset sambil menunggu Boots untuk kembali respawn. Dan dari in-game equipmentnya sekarang, Wind of Nature ada di Karya. Jadi ini adalah duel dari kedua marksman kita. Dan item dari cewek jadi cukup cepat sekarang, full item sudah dipegang oleh dia. Dan ini pertanda memang dari Onyx, mereka udah punya damage yang sangat-sangat cukup sekali. Tapi mereka nggak boleh kecolongan. Ingat ada Divine Judgment yang dipegang oleh Yawi. Dan yang kedua adalah sudah adanya fleeting time yang membuat Divine Judgment-nya. Ini kalkulasi waktunya harus bisa dihitung oleh Onyx karena lebih cepat lagi. Iya, tapi kali ini sepertinya Konsil. Eko mereka bakal coba untuk mencari pemain-pemain dari Onyx. Konsil memang sudah dibuka namun nggak bisa ngedapetin siapapun. Sementara Boots bakal coba untuk buka vision terlebih dahulu, buka map untuk memberikan informasi ke arah pemain-pemain dari Onyx. Lord yang ketiga ini yang harus bisa dikontes oleh kedua belah tim. Dan bahkan Onyx mereka punya keunggulan karena mereka udah pecahin turret base di area atas. Jadi seharusnya dengan pressure yang bisa dilakukan juga oleh Kairi dengan splitnya di area atas, ini kemungkinan besar masih bisa dilakukan oleh Onyx. Tapi sudah lihat Lordnya setengah HP kali ini, setengah bar. Dan Kiboy berada di garda depan kali ini bakal coba ditarik karena dia harus buka satu buah Divine Judgment-nya biar Kairi bisa masuk kali ini. Dengan satu buah Feather Aspect tapi Sunford sudah mulai dipeluk oleh seorang Boots. Cewek mencoba untuk membantu tapi di sisi lain Yawi dan juga pemain-pemain dari Onyx lainnya mereka mau coba untuk paksain divide-nya. Onyx berhasil dapetin Lord-nya tapi Boots di sisi belakang bakal Boots. coba diharas begitu Wow. saja. Benny Cutie hilang di tangan seorang Sans. Boots-nya nggak tumbang dan bahkan 3 pemain dari Echo Filipina yang hilang begitu saja. Onyx mereka berhasil untuk mendapatkan momentum dan teamfight yang begitu gila sih untuk Onyx. Karena mau nggak mau mereka harus maksain Divine Judgment keluar, Boots-nya nahan di area depan. Oke, Onyx mulai mendominasi kali ini, menyisakan 2 member saja. Satu lagi yang bisa ditumbangkan, menyisakan Sanji sendiri. Base-nya mulai terbuka dan